Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersyukur dalam segala situasi kita hadapi. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita, tetap hadir dan menunjukkan kasih setianya. Marilah di hari Minggu yang mulia ini, kita datang menyembah hadirat Tuhan dengan pujian PKJ 2, Mulia, mulia namanya. Saya jemput jemaat bangun berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tabiskan kebaktian Minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu ini terpilih dari Kejadian 1 ayat 31a yang berbunyi, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik." Hidupku
Mari kita mengaku dosa kita. Dalam keheningan hati, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati, kami menghampiri takhta kesunyian-Mu. Inilah diri kami yang mengalami banyak penderitaan hidup, membuat kami mempertanyakan kehadiran dan kuasa-Mu ya Tuhan dalam dunia dan hidup kami. Seringkali kami kecewa, mengeluh, marah, dan merasa Tuhan tidak peduli dengan penderitaan kami. Bahkan kami meragukan kuasa Tuhan dan mencoba mengatasi penderitaan hidup kami dengan mengandalkan kemampuan dan akal kami. Kami juga sering meninggalkan jalan-Mu ya Tuhan. Saat kami tidak menemukan jalan untuk mengatasi penderitaan hidup ini, kami menjadi pribadi yang mudah berputus asa dan kehilangan pengharapan serta iman kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami juga melupakan dan dengan sengaja telah lari meninggalkan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami jika penderitaan yang kami alami juga akibat kelalaian kami untuk taat melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati, kami datang dan memohon belas kasihan-Mu. Kami sungguh berdosa, ampunilah kami. Demi Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Tuhan selalu ada anugerah pengampunan bagi setiap orang yang datang dengan tulus hati. Maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
dalam sukacita, kita berdiri, kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya terjadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang mendengarnya. Biarlah apa yang kami bacakan dan kami mendengarkan menjadi berkat dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya demi Yesus pelepas kami. Hamba sudah menyampaikan doa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kami bacakan terambil dari Kejadian pasal 1 sampai dengan 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya
terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan orang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air perkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berketetapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti di segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang pelihara di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Bulan Mei dalam kalender Gereja Masehi Injili di Timor adalah bulan budaya. Seluruh aktivitas persiapan liturgi, tarian, nyanyian, dan berbagai bentuk persembahan lokal dari tiap etnis selalu dipersembahkan dengan penuh kegembiraan. Semua jemaat berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap ibadah. Jemaat Tuhan berpartisipasi, menikmati keindahan budayanya dan keindahan budaya orang lain sebagai karya Tuhan. Namun suasana tahun ini sangat berbeda. Melalui akun Facebook, kita hanya diingatkan akan kenangan yang tercipta di 1 tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, baiklah sukacita kita tidak hilang karena kondisi dunia dan bangsa yang belum memungkinkan kita untuk berhimpun di gereja dalam kelompok yang lebih besar. Baiklah, sukacita kita tetap ada. Sekalipun kita beribadah dalam perhimpunan kecil di rumah kita masing-masing, kita masih bisa tetap belajar, menikmati keindahan dan karya tangan Allah dalam setiap budaya yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun saudara dan saya tidak melihat tarian,
tidak melihat aksesoris budaya yang biasa kita kenakan atau orang lain kenakan di bulan budaya. Sekalipun kita tidak mendengar secara langsung nyanyian-nyanyian berbahasa daerah yang indah, tetapi semangat sukacita kita tetap penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini menjaga budaya dalam setiap ciptaan. Kita akan belajar bersama dari Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 3. Bagaimana Allah menciptakan dunia dan alam semesta termasuk manusia. Disinilah kita akan belajar untuk benar-benar tunduk pada satu pengakuan yang sama, bahwa Tuhan kita itu sungguh Allah yang luar biasa. Tidak ada satu kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup menandingi kuasanya. Menurut kitab Wahyu 22 ayat 13, Allah menegaskan siapa dirinya. Aku adalah ya Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bahwa sebelum Dia tidak ada apapun, tidak ada siapapun dari awal sejarah kehidupan sampai pada akhirnya. Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Dia tidak hadir di tengah sejarah kita, tetapi dari awal sejarah kita sampai pada akhirnya, Dia adalah Allah yang benar-benar menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Dialah satu-satunya yang menciptakan dunia dan segala isinya, dan Dialah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat membaca kisah penciptaan dan menghubungkan dengan tema hari ini, menjaga budaya dalam seluruh ciptaan, maka kita pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup tanpa budaya. Sejak alam semesta ada, manusia hadir dalam dunia, maka budaya pun ada. Setiap budaya memiliki dimensi hubungan antar manusia dengan sesamanya, hubungan antar manusia dengan alam, dan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Melalui manusia, budaya dilahirkan. Budaya bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat kita pelajari. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dari generasi ke generasi. Maka tepat sekali tema hari ini, agar budaya yang baik itu harus kita pelajari, kita jaga, karena akan kita wariskan kepada orang, kepada kelompok, dan kepada generasi yang akan datang. Namun sesuatu yang harus kita pelajari itu perlu kita sadari, bahwa budaya itu bersifat dinamis, satu sistem yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Maka setiap manusia perlu berhati-hati melihat pewarisan budaya. Dan dalam iman Kristen kita percaya bahwa Allah tidak diam, tetapi Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka sekalipun budaya itu bersifat dinamis, dia berubah dari waktu ke waktu, tetapi Allah terus ada untuk membuat segala sesuatu itu menjadi baik bagi kehidupan kita. Maka seiring perkembangan zaman, mari kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari nilai-nilai agama, nilai-nilai iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen, agar benar kehidupan kita seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Saudaraku, melalui kisah penciptaan alam semesta, kita belajar 3 budaya
yang Allah wariskan untuk kita, yakni yang pertama, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat teratur. Contohnya, bacaan tadi kita dengar, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada darat, ada laut, ada tumbuhan dan binatang yang hidup di daratan, ada juga yang hidup di air, di laut, ada yang terbang di angkasa, ada manusia laki-laki, ada juga manusia perempuan. Tuhan menciptakan semuanya itu 6 hari dengan sangat teratur. Tuhan Allah benar-benar mengatur segala sesuatu dengan sangat baik. Sehingga dari 6 hari penciptaan itu, setiap hari seusai dia menciptakan, dia berkata, sungguh baik, sungguh amat baik. Budaya yang kedua, Tuhan Allah menata atau mengatur semua makhluk di mana mereka harus hidup, bagaimana mereka hidup, termasuk Tuhan Allah juga mengatur wilayah kekuasaan manusia. Tuhan Allah sebagai pencipta, ia berkuasa dan manusia diserahi mandat, diserahi tugas untuk berkuasa atas alam semesta. Berkuasa dalam tanda kutip hanya sebatas mengatur, menata. Tidak boleh membiarkan alam semesta ini tidak terus-terus atau terlantar. Manusia harus memakai mandat Tuhan itu dengan baik untuk pemeliharaan, penataan demi keselarasan. Manusia sama sekali tidak diberikan kuasa untuk mengeksploitasi dan merusak ciptaan lain. Manusia dianugerahkan kemampuan untuk mengelola alam semesta, membawanya pada kesejahteraan hidup bersama dalam dunia. Budaya yang ketiga, Tuhan Allah membangun pola relasi yang harmonis antara dirinya dengan manusia, antara dirinya dengan ciptaannya yang lain. Nampak semuanya itu tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Satu ciptaan dan ciptaan lain itu berbeda, diciptakan berbeda, namun semuanya harus hidup bersama dalam satu dunia untuk saling melengkapi, untuk saling membangun harmoni yang indah dalam kehidupan bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau demikian, melalui 3 budaya yang telah kita pelajari bersama, budaya keteraturan, budaya menata atau mengatur, budaya membangun relasi yang harmonis, bisa menolong kita untuk meneruskan dari diri kita kepada orang lain, kepada kelompok lain, dan selanjutnya kepada generasi selanjutnya. Manusia segambar dengan Allah, maka tentu saudara-saudara dan saya dianugerahkan keistimewaan dari segala makhluk yang lain. Maka kita harus memiliki kesadaran untuk mau belajar, mau melakukan segala sesuatu bagi dunia ini. Jika kita ingin kehidupan bersama dan relasi dengan sesama, alam dan dengan Allah terpelihara, kedamaian, kesejahteraan hidup itu benar-benar menjadi bahagian kita, maka mari kita belajar. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Pelajari 3 budaya itu dengan sungguh, di samping budaya-budaya lain yang ada melekat di dalam diri kita. Kita belajar mencari kehendak Tuhan, dan biarlah semua yang akan kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari sejenak kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini dengan 3 budaya yang tadi telah kita pelajari bersama. Yang pertama, budaya keteraturan. Saudaraku, keteraturan itu baik. Tuhan menganugerahkan akal budi, hikmat, dan Dia juga memberikan tuntunan roh untuk menolong kita. Lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Baik, keteraturan itu baik, tetapi tidak semua orang merasa nyaman dan mau hidup teratur. Contohnya, urusan makan. Ada orang yang ingin makan berlebih, ingin makan sesuka hatinya. Bahkan ada juga orang yang tidak mau makan, tetapi demi kesehatan diri kita mesti ikut jadwal makan, aturan makan. Makan yang baik adalah 3 kali sehari. Begitu juga jenis makanan apa yang patut kita makan, sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh kita. Dalam pandemi COVID-19, banyak orang mengeluh karena pemerintah mengeluarkan aturan. Bagi kita di Sika, jam 7 malam tidak boleh ada lagi yang berkeliaran di luar rumah. Ada yang senang dengan aturan itu, ada yang patuh karena merasa keteraturan itu baik. Namun ada juga masyarakat yang melawan, tidak suka diatur-atur, sehingga ia harus berurusan dengan aparat keamanan. Begitu juga budaya menjaga kebersihan, budaya menjaga keamanan diri, mesti pakai masker, jaga jarak sosial, cuci tangan, dan sebagainya. Ada yang bersyukur dengan aturan itu, tetapi masih banyak orang menentang karena tidak suka dengan budaya keteraturan, dan masih banyak contoh lain. Lihat juga di sekeliling kita. Yang kedua, budaya menata atau mengatur. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Bagaimana kita menjalankannya? Perlu hati yang peka terhadap lingkungan sekitar kita. Perlu mata yang jeli. Perlu tangan dan kaki yang siap bergerak untuk melakukan sesuatu. Saat menemukan yang salah, yang tidak tepat, yang tidak beres, segera bertindak. Menata, mengatur menjadi baik. Jika seorang yang melakukan segala sesuatu itu dengan baik, maka tentu kita tidak menemukan banyak hal-hal luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk kita di Sika, tentu setiap tahun pemerintah tidak perlu untuk mengirim surat himbauan untuk warga Kabupaten Sika menguras bak, mengubur botol, barang-barang bekas, membuang sampah pada tempatnya. Karena setiap tahun kita selalu menjadi kabupaten dengan kasus DBD yang tinggi. Bahkan tahun 2020 angka kematian kita cukup tinggi. Dan tentu ini bukan hanya menyangkut sesuatu atau barang, tetapi juga menyangkut manusia. Jika kita melihat dalam kehidupan bersama, ada yang tidak beres, mari kita atur menjadi baik. Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, aturlah keluarga kita dengan baik. Anak-anak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan, aturlah waktu dengan baik untuk bersekolah. Walaupun sekarang ini kita harus terbatas bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, atur diri
sekalipun tanpa pengawasan para guru, tiap-tiap orang bisa menata, mengatur diri, mengatur waktunya dengan baik untuk belajar. Seorang ibu rumah tangga harus bisa menata, mengatur rumah tangganya dengan baik, sehingga semua orang di dalam rumah sebagai anggota keluarga menjadi betah di dalam rumah. Jika semua harus dikerjakan di dalam rumah, maka di dalam kehidupan tiap-tiap ibu diserahi tanggung jawab yang besar untuk membuat atmosfer di dalam rumah itu menjadi baik, menjadi aman, menjadi nyaman. Banyak orang tidak bisa mengatur perannya dengan baik di dalam keluarga, berakibat fatal. Rumah tangga menjadi kacau balau. Rumah tangga bukan lagi menjadi surga bagi orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi rumah tangga bisa menjadi neraka, sehingga banyak orang tidak mau ada di dalam rumah. Mungkin juga peraturan pemerintah untuk orang ada di dalam rumah tidak ditaati karena rumah kita tidak ada suasana yang indah, tidak ada suasana yang penuh kegembiraan harmonis yang bisa dibagi satu terhadap yang lain. Mari kita evaluasi. Kalau kondisi rumah kita baik, maka tentu orang-orang yang ada di dalamnya betah di dalam, bukan karena materi, bukan karena harta yang berlimpah, tetapi karena suasana penuh kasih dan cinta itu benar-benar dinikmati di dalam satu persekutuan. Budaya mengatur, budaya menata harus kita lakukan bersama-sama. Tidak boleh hanya papa saja atau mama saja, semua harus bersama-sama. Saya terkesan dengan cara yang dipakai pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Himbauan pemerintah adalah mari bersama-sama. Mari kita bergotong royong memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak boleh masyarakat saja, tidak hanya pemerintah saja, tetapi kita bersama-sama bergotong royong. Budaya menata atau mengatur itu perlu dilakukan secara bersama-sama supaya seluruh kehidupan kita berubah. Karena bisa jadi ada pihak yang begitu bersemangat melakukan sesuatu, tetapi ada pihak lain yang acuh tak acuh. Akibatnya rantai penyakit, rantai penderitaan, rantai kesulitan, rantai keterbelakangan, rantai kebodohan itu tidak bisa diputus. Maka mari, jika Tuhan menganugerahkan budaya menata dan mengatur itu bagi kita, lakukan bersama-sama. Lihat di sekeliling kita, apa yang tidak beres, bereskan, tata menjadi baik. Apa yang tidak teratur, buat menjadi teratur. Karena dari semula, Tuhan membuat semuanya baik. Dimanapun kita Tuhan utus, bawa kebaikan Tuhan. Banyak kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Karena tiap-tiap orang melipat tangan, menunggu orang lain melakukan sesuatu untuk dirinya. Dan dia hanya menjadi orang yang hanya menilai, hanya protes, hanya melontarkan kritik-kritik, tetapi tidak memberi dirinya untuk menata dan mengatur dunia ini. Lihat sekeliling kita. Untuk budaya yang ketiga, budaya membangun relasi. Membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama, membangun relasi dengan alam, membutuhkan landasan yang kuat. Landasan yang kuat itu apa? Iman, kasih. Jika dilandasi kepentingan-kepentingan lain di luar dari kasih, maka relasi kita akan seumur jagung,
tidak akan berlangsung lama. Sebagaimana Tuhan membangun relasi dengan landasan kasih yang kuat, baiklah kita juga belajar melakukan segala pola relasi yang kita bangun dengan landasan kasih. Kita akan didorong untuk menerima seseorang apa adanya, bukan karena dia ada apa. Kalau ada kasih, kita bisa menerima orang lain sekalipun dia tidak ada apa-apa, sekalipun dia tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan dasar kasih, sekalipun kita lemah, sekalipun kita berdosa. Dia mau terima kita, dia mau berkorban untuk kita. Kasih memungkinkan kita untuk melayani, kasih memungkinkan kita untuk memberi, kasih memungkinkan kita untuk mengampuni. Bahkan Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menutupi banyak kesalahan. Mari membangun relasi dengan kasih, karena itu akan membawa kehidupan kita lebih baik. Banyak orang menggebu-gebu untuk membangun relasi dalam keluarga, persahabatan, bisnis, juga pelayanan gereja. Namun dalam perjalanan, relasi itu kuat, tidak kuat. Relasi itu melemah, sekalipun di awalnya begitu menggebu-gebu. Dan bahkan ada relasi yang putus, relasi yang hancur. Pertanyaannya mengapa? Karena relasi itu tidak dibangun dengan landasan yang kuat, yakni kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah 3 budaya yang dapat kita pelajari bersama minggu ini. Mari lakukan apa yang sudah kita pelajari. Mari kita jaga, mari kita wariskan sesuatu yang baik. Kalau ditanamkan sejak dini, itu berkuat berakar. Sesuatu yang baik itu, kalau dijaga, dirawat, dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah pola, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Roh Kudus menolong kita untuk hidup teratur, untuk bisa menata diri, menata lingkungan, untuk siap membangun relasi yang harmonis dengan sesama, dengan alam, dan terlebih dengan Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita berdiri memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Tuhan yang terkasih, persiapkan persembahanmu dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami ingin mempersembahkan segala pujian, penyembahan, pengagungan, penghormatan kami hanya bagi nama-Mu Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang telah memberkati setiap usaha dan kerja kami. Kami diberkati, dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan hati yang tulus. Kami mohon Bapa menerimanya, memberkati dan menguduskannya, agar menjadi persembahan yang hidup, berkenan kepadamu dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, sumber berkat di dalam kehidupan kami, kami berdoa. Untuk mengiringi persembahan, kita naikkan satu pujian buat Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan semua permohonan dan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan syafaat kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di hari Minggu ini, hari yang mulia, Tuhan berikan bagi kami untuk kami berhimpun, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam persekutuan kelompok-kelompok yang kecil, dari rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa Allah bertata di dalam puji-pujian kami. Terima kasih dalam persekutuan ibadah pagi ini, Tuhan telah memperdengarkan suara firman-Mu bagi kami. Kami belajar dari 3 budaya, budaya keteraturan, budaya menata dan mengatur, dan juga budaya membangun relasi yang harmonis dengan sesama, alam, dan juga dengan Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus,
Kami percaya kami akan diberi kemampuan untuk belajar memahami kehendak Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu, meneruskan kabar baik ini kepada orang lain, kepada kelompok lain, dan kepada generasi lain, sehingga damai sejahtera, kesejahteraan hidup bukan hanya menjadi cita-cita kami, tetapi benar-benar kami alami di dalam kehidupan bersama di dalam dunia ini. Ya Allah, Bapa pemelihara hidup kami, dalam persekutuan kami pagi ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang masih terus kami alami sampai dengan saat ini. Dalam situasi dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19, kami tidak pernah menyerah. Kami terus membangkitkan iman pengharapan kami yang kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Tuhanlah yang berkuasa dari awal sampai akhir hidup kami, akhir dunia ini. Kami tidak takut akan bahaya apapun jikalau Tuhan bersama dengan kami. Maka saat ini kami mohon dengan penuh kerendahan, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau hentikan penyebaran virus corona yang melanda dunia, melanda bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, selamatkanlah umat manusia dari virus yang mematikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Biarlah kami belajar untuk membuat pola hubungan relasi kami menjadi lebih baik. Kalau ini adalah teguran Tuhan bagi kami mohon, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan bawalah kami keluar dari pandemi ini. Ya Tuhan, kasihanilah orang-orang yang terinfeksi virus ini, yang ada di ruang-ruang isolasi, yang sementara menderita, sementara dirawat. Tuhan, selamatkanlah mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Berkati semua obat, makan, minum, dan semua alat-alat yang dipakai untuk mendukung perawatan mereka. Kami berdoa untuk tim medis yang bekerja untuk melakukan kesembuhan dengan cara mereka, dengan keterampilan dan talenta mereka. Tuhan, bentengilah mereka pula, agar mereka juga dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Kuatkanlah mereka, lindungilah mereka ketika mereka melakukan tugas-tugas mereka. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa di seluruh dunia, juga yang ada di Indonesia, khususnya kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Sika. Tuhan memberkati segala yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan kami. Sebagai masyarakat, biarlah kami melakukan bagian kami, kewajiban kami. Kami taat dengan seluruh aturan-aturan yang telah dikeluarkan. Kami berdoa bagi semua aktivitas yang masih harus kami lakukan dari rumah-rumah kami. Aktivitas bekerja, belajar, juga beribadah. Tuhan, berikanlah kami ketaatan untuk melakukan semuanya dengan baik. Juga kami belajar untuk menjaga kebersihan diri dengan semua aturan-aturan yang telah dikeluarkan. Kami percaya dengan bersama-sama bergotong royong, mata rantai COVID-19 ini dapat diputus. Dan teristimewa kalau Allah bekerja dengan cara Allah yang luar biasa itu, tidak ada yang mustahil. Kami akan menerima kebaikan dan pemulihan itu. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, khusus bagi kami yang ada di Gereja Masehi Injili di Timur, kami yang ada di Gemit Kalvari. Tuhan memberkati semua presbiter, semua jemaat di 27 rayon pelayanan yang ada,
dari kategori anak sampai dengan kategori lansia. Tuhan memberkati semua koordinasi pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati semua keluarga agar dengan penuh kesadaran membangun perjumpaan dengan Tuhan di dalam jam-jam ibadah. Setiap hari ada waktu kami bersama-sama sebagai satu keluarga menyembah Tuhan. Tuhan berkati persekutuan Jemaat Gemit Kalvari agar tetap kuat terpelihara di dalam kasih Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami berbagai pergumulan yang berat, masalah di dalam rumah tangga, Tuhan hadir dan memberi jalan keluar. Bagi jemaat yang susah karena social distancing ini membuat tidak bisa bekerja, mendapatkan upah yang wajar seperti biasanya diperoleh setiap hari atau setiap bulan, kami mohon Tuhan hibur dan kuatkan. Tuhan pelihara kehidupan seluruh jemaat. Kami berdoa bagi jemaat yang bersukacita di dalam Tuhan, karena mereka berulang tahun, karena mereka menemui hari ulang tahun perkawinan, karena kesembuhan yang Tuhan beri, dan berbagai berkat-berkat lain yang Tuhan titip di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami tetap mohon, biarlah di dalam sukacita kami menyadarkan kami bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dan menggantung iman, harap dan kasih kami yang sungguh kepada Kristus. Memasuki minggu yang baru, kami mohon limpahan berkat-Mu, penyertaan Tuhan bagi kami semua, tiap-tiap pribadi, keluarga, bagi bangsa kami, bagi persekutuan gereja, supaya tetap aman, kuat, terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih atas perjumpaan di dalam kasih yang boleh kami alami pagi hari ini. Kami percaya sekalipun kami tidak berhimpun dalam kelompok yang besar, sukacita kami tetap kuat karena hari ini Tuhan melawat kami dengan firman yang meneguhkan kami untuk melangkah di hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami. Kami sempurnakan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput berdiri. Tangan Tuhanlah yang menjadikan kita dan alam semesta. Ya Tuhan, sungguh karya-Mu sangat besar, tidak ada yang menandingi kebesaran dan kekuasaan-Mu. Sungguh kami tunduk di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah terang kuasa-Mu terus menyinari langkah kami.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya senantiasa mengasihani kamu, sehingga kamu beroleh anugerah keselamatan kekal, dan dalam anugerah itulah kamu diperkaya dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita kembali ke dalam hidup dan tugas kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, Sang Kemenangan sejati.